Baik, selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di dalam acara kebaktian malam atau ibadah malam daripada Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church di New Jersey. Kami mengucapkan selamat datang bagi anggota-anggota jemaat yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara-saudari juga yang sudah bersama-sama dengan kami melalui live stream Jemaat Fisdak ini. Baik, kita akan memulaikan acara ibadah kita dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Pangalila. Bapak Denny, silakan berdoa. Ya, saudara-saudara, selamat malam. Pada malam ini kita sebelum mulaikan acara pelajaran sekolah sahabat kita malam ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami bersyukur, terima kasih atas berkat, pimpinan penjagaan Tuhan kepada kami semua, jemaat-Mu yang tergabung dalam pertemuan melalui Zoom ini ya Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami sampai pada malam ini, sehingga kami berada dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Saat ini ya Tuhan, kami akan mau belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantung. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, hati pikiran kami masing-masing, khususnya para pendeta yang akan memimpin akan pelajaran ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dia sehingga dia boleh membawakan ini dengan baik, sehingga dengan demikian kami semua boleh mengerti akan firman Tuhan, kami boleh praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang tergabung pada malam hari ini melalui Zoom ini ya Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan, sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba membawakan doa ini. Amin. Baik, terima kasih Bapak Denny, dan seperti biasanya kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kemudian nanti ada pertanyaan ataupun tambahan yang dapat diberikan, dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Baik, satu pembahasan yang menarik sekali, karena selama minggu ini dari pelajaran yang ke-6, kita akan membahas tentang mengapa penafsiran itu diperlukan. Kenapa pada saat kita membaca Alkitab, kita tidak bisa mengelakkan satu proses di mana kita mencoba untuk memahami penafsiran atau mengadakan penafsiran Alkitab tersebut. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei, topik yang akan kita bahas adalah tentang praduga. Ya, praduga. Kata duga artinya kita sudah pada sebelum kita melihat sesuatu, ada sesuatu hal yang kita sudah duga sebelumnya, kita sudah pikirkan sebelumnya. Jadi praduga adalah hal-hal yang kita pikirkan bahkan sebelum kita membaca Alkitab. Jadi ada hal-hal yang sudah masuk melekat pada saat kita membaca ayat-ayat firman Tuhan. Baik, bacaan kita di sini dikatakan, bacalah Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Pada saat ini dibacakan oleh Pendeta Muda Tulus, mari kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang mencegah para murid yang sangat akrab dengan Alkitab untuk melihat arti sebenarnya dari firman Allah, bahkan ketika peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalamnya dibentangkan di depan mereka? Silakan Pendeta Muda Tulus untuk membaca Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena giringannya dan masih heran, berkata ialah kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan kita, cukup menarik di sini bagaimana sampai murid-murid Yesus sendiri yang sudah biasa bersama-sama dengan dia, yang biasa melihat begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Bahkan mereka bisa melihat Yesus membangkitkan orang mati sekalipun, mereka kaget. Karena mereka melihat Yesus seakan-akan melihat seorang melihat hantu yang ada di depan mereka. Kenapa? Karena mereka sangat terpukul pada saat mereka melihat Yesus itu mati. Mereka melihat bagaimana Yesus itu dimasukkan ke dalam goa atau kubur dan pada hari Jumat. Dan mungkin karena mereka tidak mempelajari Alkitab itu secara keseluruhan. Mereka hanya melihat bagian-bagian Alkitab saja dan tidak melihat bagaimana nubuatan tentang Mesias itu secara keseluruhan. Betul, mereka mungkin hanya fokus. Orang bangsa Yahudi, nanti saya akan jelaskan kenapa sampai mereka hanya berfokus kepada Mesias yang akan melepaskan mereka dari kuk perhambaan orang-orang Roma. Oleh sebab mereka membaca misalnya dari Yesaya 9 ayat 3 sampai dengan yang ke-6 ya. Yesaya 9 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Karena dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab, ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat bagaimana ayat ini seakan-akan berbicara bahwa kedatangan Mesias itu akan bagaikan bagaikan dengan tentara-tentaranya itu akan mengangkat penekanan atau penindasan yang mereka sedang alami. Dan dia akan membentuk kerajaannya. Dia akan membuat kekuasaannya itu semakin besar. Dan bagi orang-orang Yahudi, ini adalah satu kabar baik bagi mereka. Mereka tidak melihat bahwa nubuatan ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bahwa kekuasaan Yesus itu bukan hanya akan menghancurkan kekuasaan orang Romawi, tetapi juga akan menghancurkan kekuasaan setan, kekuasaan dosa, kekuasaan kegelapan. Tetapi kenapa orang Yahudi hingga saat ini mereka masih menantikan Mesias? Karena selama berabad-abad lamanya mereka itu selalu berada di bawah Di bawah peperangan atau bangsa-bangsa yang selalu menghantam mereka. Posisi mereka itu sangat strategis. Posisi orang-orang kerajaan bangsa Israel saat ini sangat strategis oleh sebab kalau Anda lihat di sebelah barat Israel itu adalah Laut Mediterania. Di sebelah timur itu adalah padang gurun. Jadi itu orang tidak, kecuali naik dari barat mereka naik kapal, mereka bisa tiba di Israel, atau mereka harus tidak ada orang yang berani melewati padang gurun Arabia dari timur. Jadi yang orang-orang itu, kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu, misalnya Babylon itu ada di timur, tapi untuk masuk mereka untuk berdagang dengan Mesir di selatannya Israel, mereka harus lewati dulu padang gurun itu ke atas dari utara,
dan kemudian mereka akan apa? Turun ke bawah ke selatan. Jadi bangsa-bangsa Assyria, Asyur di utara, atau bangsa Babylon dari timur yang kemudian harus naik ke utara untuk turun ke bawah. Lalu dari bawah itu ada bangsa-bangsa seperti Mesir di selatan. Dan di mana mereka itu akan apa ya? Itulah jalur civilization pada saat itu. Jadi jalur utama ya, jalur utama orang-orang pada zaman dahulu yang abad bangsa-bangsa yang maju pada saat itu itulah. Dan di tengah-tengah perjalanan ini adalah tempat daripada orang-orang Israel. Makanya mereka itu selalu pada saat misalnya bangsa Asyur atau bangsa Mesir berperang, mereka itu selalu kena di tengah. Mereka selalu kena. Makanya kita memiliki satu lembah di Israel yang namanya Har Megiddo atau gunung atau bukit Megiddo, Harmagedon. Itulah tempat di mana bangsa-bangsa dari Asyur atau bangsa Mesir itu janjian untuk berperang di tempat tersebut. Jadi bangsa Israel itu selalu tertindas, selalu merasa tertindas, dan kerinduan mereka hingga saat ini, ya, hingga saat ini adalah kelepasan yang mereka dapat miliki. Dan inilah yang tertanam selalu dalam benak murid-murid Yesus, bahwa Yesus akan menjadi Raja Israel, Raja Yehuda, yang akan memimpin dan membuat bangsa Yahudi makmur kembali, akan mengalahkan bangsa-bangsa lainnya. Dan itulah praduga mereka. Pada saat mereka melihat mujizat-mujizat Yesus, mereka bukan melihat hanya anak Allah yang akan menghapus dosa dunia, tapi anak Allah yang akan mengalahkan orang-orang Romawi dan bangsa-bangsa yang biasa menjajah mereka. Mari kita baca mari kita baca apa yang dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi dari latar belakang inilah, maka tidak ada seorang pun yang datang kepada teks Alkitab dengan pikiran yang kosong. Setiap pembaca, setiap pelajar Alkitab datang kepada Alkitab dengan sejarah dan pengalaman pribadi tertentu yang tidak dihindari berdampak pada proses penafsiran. Bahkan para murid Yesus memiliki gagasan-gagasan sendiri seperti apa Mesias itu dan apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan harapan di zaman itu. Keyakinan yang kuat menghalangi mereka akan pemahaman yang lebih jelas akan teks Alkitab yang menolong menjelaskan mengapa mereka sering salah memahami Yesus dan peristiwa-peristiwa di seputar kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kita semua memiliki sejumlah keyakinan tentang dunia ini, tentang Allah, tentang realitas tertinggi, dan lain-lainnya, yang kita asumsikan atau terima tanpa disengaja atau tanpa disadari ketika kita menafsirkan Alkitab. Tidak ada yang datang kepada Alkitab dengan pikiran kosong. Contohnya, jika pandangan dunia, seseorang dengan tegas menolak semua campur tangan supra-alami Allah atau mujizat-mujizat Allah, maka orang itu tidak akan membaca dan memahami Alkitab sebagai catatan yang benar dan yang dapat dipercayai tentang apa yang telah Allah lakukan dalam sejarah. Tetapi akan menafsirkannya dengan sangat berbeda dari seseorang yang menerima realitas supra-alami. Penafsir Alkitab tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu mereka sendiri, pengalaman-pengalaman mereka, dari pendapat-pendapat di mana mereka tinggal, serta pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya. Netralitas penuh ataupun objektivitas absolut tidak dapat dicapai. Pelajaran Alkitab dan refleksi teologis selalu berhadapan dengan latar belakang praduga kita tentang sifat dunia dan sifat Allah. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi perspektif dan prasangka kita yang terbatas ketika kita membaca Alkitab dengan pikiran terbuka dan hati yang jujur. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa orang-orang dengan latar belakang yang sangat berbeda dapat memahami firman Allah dan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Apakah beberapa praduga Anda sendiri tentang dunia? Dengan cara apakah Anda bisa menyerahkan semuanya kepada firman Allah sehingga firman itu dapat membentuk kembali ide-ide Anda
agar lebih selaras dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, contohnya saja ya, di dalam dunia ini selalu ada praduga-praduga, pemahaman-pemahaman yang sudah dibentuk berdasarkan pengalaman saat kita besar, saat kita belajar, dan kebudayaan di mana kita berada. Misalnya kebudayaan Barat dan Timur, antara orang Amerika dan orang orang Asia, orang Indonesia misalnya. Kebudayaan Barat kita kenal dengan istilah kebudayaan I, ya, segala sesuatunya I, personal. Sedangkan kebudayaan kita adalah kebudayaan O, our, atau kita. Ya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, kita melihat itu dengan keterikatan yang ada dengan pihak-pihak yang lain. Misalnya, jika ada satu foto harimau yang ada di hutan. Bagi orang Amerika, mereka langsung fokus kepada objek utamanya itu adalah harimau. Mereka akan melihat berapa besar harimau itu. Kira-kira umurnya itu sudah berapa harimau tersebut. Ada warna apa, warna belang-belangnya itu warna apa, dan di antara belang-belangnya itu warna apa. Jadi langsung orang Amerika itu fokus kepada objek tersebut dan mencoba untuk menganalisa harimau tersebut. Tetapi bagi kita orang Asia, fokus kita bukan hanya kepada harimau. Kita akan lihat, dia ada di pohon mana, ya, dia ada apa hubungannya dengan hutan tersebut. Dia sedang melangkah di tanah keras atau tanah yang agak berawa-rawa. Jadi kita bukan hanya berfokus kepada harimau, tetapi kita berfokus dengan bagaimana interaksi harimau tersebut dengan keadaan di sekitarnya. Itulah sebabnya bagi orang-orang Amerika, pada saat mereka membaca Alkitab, mereka suka menganalisa Alkitab tersebut, dan mereka tidak dapat mengerti. Misalnya dalam Lukas 11. Di dalam Lukas 11 ada orang yang minta bantuan, Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 16, berbicara tentang satu perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang yang kebutuhan habis roti di rumahnya dan ada kedatangan tamu. Lalu dia pergi ke tetangga. Lalu tetangga bilang, "Aduh, bagaimana kamu sudah bangunkan saya dengan apa? Saya dengan anak-anak saya." Bagi orang Amerika, mereka bingung. Kenapa harus terbangun seisi rumah? Bukankah kalau ketok saja yang keluar itu orang tuanya, lalu kemudian dia akan apa? Dia akan kalau memang dia ada makanan, dia ambil makanan itu di dapur. Itu bagi pemahaman orang Amerika. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui kebudayaan Timur. Kebudayaan Timur, kenapa seluruh orang tua, seluruh isi rumah bangun? Karena pada umumnya orang Timur kita tinggal tidur bersama-sama kita dengan anak-anak kita. Ya. Segala sesuatu itu, jadi pada saat satu orang dalam rumah itu bangun, maka orang-orang lainnya yang mungkin tidur di sofa, yang tidur di kamar sampai berapa orang, itu terbangun semua. Tapi itulah tidak dapat dipahami oleh orang Amerika, karena bagi orang Amerika anak-anak ada kamarnya sendiri, orang tua ada kamarnya sendiri, dan itulah perbedaan-perbedaan pada saat mereka mempelajari Alkitab. Dan ini bukan hanya dari sudut pandang kebudayaan orang Indonesia dan Amerika, tetapi juga dari sudut pandang bagaimana kita menafsirkan Alkitab dari perbedaan agama misalnya. Bagi orang Protestan, pada saat mereka mendengar orang Advent, yang langsung muncul kepada pemikiran mereka, Advent, pasti mereka akan berbicara tentang Sabat, pasti mereka akan berbicara tentang makanan, karena itu yang apa? Seakan-akan bagi mereka Advent itu bukan mengagungkan bahwa keselamatan kita itu dari kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Ya, jadi bagi mereka Advent itu adalah agama yang mengagungkan hanya hukum, mengagungkan Sabat, dan mengagungkan hanya makanan dan minuman. Keselamatan itu di luar melalui perbuatan-perbuatan yang kita buat. Nah, kita tidak bisa 100% menyalahkan mereka. Kenapa? Karena di dalam sejarah gereja Advent sendiri, pada saat kita terbentuk mula-mula, dan pada saat Joseph Bates, salah seorang pionir gereja Advent, memperkenalkan tentang misalnya Sabat, lalu kemudian Nyonya White tahun 1863 memiliki doktrin tentang health reform, reformasi kesehatan, maka muncullah ide doktrin-doktrin yang menjadi ciri khas gereja Advent seperti Sabat, seperti makanan, dan seperti keberadaan orang yang pada saat mereka mati. Dan doktrin yang unik inilah yang oleh para pionir gereja Advent mula-mula ini, mari kita tekankan ini. Kita tekankan ini untuk dua hal. Ya.
penekanan kepada doktrin tentang sabat, makanan, keadaan orang mati itu harus kita tekankan oleh pioneer mula-mula, oleh sebab pertama, kalau kita menekankan tentang keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, ya itu semua agama-agama lain juga sudah tahu bahwa itu kita terima dengan iman, ya itu kita sudah tahu. Jadi mari kita tekankan hal yang beda, yang khusus, yang hanya kita yang kita miliki. Jadi inilah. Jadi pada saat kita mengadakan suatu perbedaan, kita istilahnya agama yang dalam tanda kutip tampil beda. Kita bisa tampil beda, berbeda dengan agama-agama lain. Yang kedua, kenapa kita menekankan doktrin-doktrin itu pada mulanya? Oleh sebab pada saat kita bisa dilihat tampil beda, dan kita memiliki doktrin-doktrin yang khusus yang gereja Kristen lainnya tidak miliki, itu membuat persatuan di antara kita itu lebih erat, di antara orang-orang Advent. Kita memiliki satu pekabaran yang orang lain tidak punya. Kita sangat spesial, ya, sangat spesial. Dan ini sangat menyatukan orang Advent, dan apalagi begitu orang Kristen lainnya itu mengejek kita dengan doktrin-doktrin kita, justru diejek, justru kita ditekan, dicerca, justru kita menjadi lebih apa? Lebih kuat. Ya. Tetapi ada baiknya, ada benarnya. Betul, saya tidak katakan kita salah dengan doktrin tentang sabat, itu doktrin Alkitabiah. Saya tidak katakan kita salah tentang doktrin tentang keberadaan orang mati, itu Alkitabiah, Alkitab ajarkan. Kita tidak salah tentang makanan, Alkitab ajarkan tentang makanan. Tetapi pada saat kita hanya menekankan doktrin-doktrin yang memisahkan kita dengan gereja Kristen lainnya, maka yang terjadi adalah sampai akhirnya pada General Conference di tahun 1888, maka yang selalu ingin ditekankan oleh pionir, pemimpin gereja, dari pimpinan gereja saat itu, bahkan sampai General Conference, adalah doktrin yang memisahkan kita ini. Doktrin yang khususnya kita ini. Padahal, dan kemudian ada dua orang muda yang di General Conference 1888, kita sudah sering dengar, Jones dan Waggoner, mereka katakan, betul. Kita perlu menekankan doktrin-doktrin yang sudah dilupakan oleh gereja Kristen lainnya. Betul, kita harus menekankan doktrin unik yang hanya kita miliki. Tetapi jangan kita juga lupa bahwa kebenaran kita itu bukan karena kita memiliki sabat. Kebenaran kita bukan karena kita tidak makan babi. Kebenaran kita bukan karena kita percaya bahwa saat kita mati kita tertidur. Kebenaran kita itu adalah kebenaran Kristus. Righteousness by faith. Keselamatan kita itu bukan karena sabat, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan oleh sebab kita diselamatkan, kita mengikuti hukum-hukumnya. Kita menjadi pengikut Kristus yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum-hukumnya, termasuk hukum kesehatan, termasuk hukum hari Sabat dan hukum lainnya. Itu adalah manifestasi dari keselamatan kita. Tetapi pemimpin gereja pada tahun 1888, mereka hajar ini Jones dan Waggoner. Kamu ini mau kita supaya jadi apa ya? Bersatu sajalah kita dengan orang-orang Protestan lainnya. Ya, jadi berdebatlah mereka. Tapi akhirnya Nyonya White setuju dengan Jones dan Waggoner. Keselamatan kita itu hanya kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Jangan juga kita lupakan. Mari kita satukan semuanya. Jadi jangan hanya menekankan satu hal dan kita lupakan apa? Doktrin lainnya. Tetapi inilah yang sudah menjadi benak pemikiran kita. Pada saat orang lain berbicara tentang orang Advent, mereka langsung lihat apa? Advent tidak makan babi, Advent masuk gereja hari Sabat. Mereka tidak lagi mau membuka pikiran mereka. Oleh sebab penekanan-penekanan yang tadinya sering kita lakukan, padahal sekarang yang harus kita lakukan, penekanan kita adalah bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita terima dengan iman, dan pada saat kita menjadi pengikut Kristus, apa artinya kita mengasihi Kristus? Kita mengasihi dengan menuruti seluruh ajaran Tuhan. Dan orang yang benar yang dipisahkan dari bangsa lainnya adalah umat-umat yang percaya kepada Allah. Seperti Wahyu pasal 14 ayat 12 katakan, orang yang memiliki kesaksian Yesus dan percaya kepada hukum-hukum Allah. Jadi, marilah kita melihat sifat-sifat praduga yang sudah menjadi bagian kita sebagai umat manusia,
yang kita tidak bisa elakkan. Ya di Indonesia saja. Orang Manado ada sifat-sifat orang Manado, begitu suku-suku lainnya bicara, oh dia orang Manado, oh langsung dipikir Manado ini begini. Bicara tentang orang Jawa, oh orang Jawa itu begini. Padahal kita belum ngomong dengan orangnya. Oh orang Sumatera, orang Batak, langsung kita pikir orang Batak itu sifatnya begini. Jadi selalu ada praduga yang sudah melekat di dalam pemikiran kita, entah tentang orang lain dan juga tentang firman Tuhan. Marilah kita aware. Marilah kita memiliki satu pemahaman bahwa saya sudah memiliki praduga. Saya sudah memiliki pemikiran-pemikiran sebelumnya pada saat saya melihat orang lain. Pada saat saya melihat misalnya orang Protestan, jangan langsung berpikir orang Protestan ini pemakan babi. Jangan kita langsung hanya itu yang kita pikirkan. Karena saya tahu sekarang banyak orang Protestan ini yang vegetarian. Jadi tidak semua orang Protestan itu pemakan daging, pemakan babi. Lalu jangan juga kita jadi dengan kata lain, mari kita masing-masing, baik dari pihak Advent, Protestan, dan kita semua. Pada saat kita masuk membaca Alkitab, marilah kita membaca Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Jangan langsung kita membaca Alkitab, aduh ini bagus ini untuk dibaca untuk kita bagikan kepada orang Advent. Oh, ini bagus nih ayatnya untuk kita bagikan kepada orang Protestan. Nah, pertama-tama, marilah kita lihat ayat-ayat firman Tuhan itu. Wow, ini bagusnya ini untuk saya, ini bagaimana? Ya, bagusnya untuk saya. Jadi jangan kita memasuk baca Alkitab, wah ini cocok nih untuk saudara Tombeng. Ini ya memang kelakuannya begini, ini cocok sekali untuk dia ini. Jadi kita seringkali melihat ayat itu seakan-akan cocoknya itu untuk orang lain yang kita pikir memerlukan ayat tersebut, bukan kita yang sesungguhnya memerlukan ayat tersebut. Marilah kita aware bahwa ada praduga yang ada di dalam pemikiran kita dan kita harus sadari bahwa kita harus hilangkan itu dia. Mari kita lihat bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara kepada saya. Dan yang kedua, selalu kita harus ulang-ulangi. Marilah kita membuka Alkitab ini, meminta tuntunan Roh Kudus melalui doa, agar Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi biarlah kita bilang, Tuhan, saya akan membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada saya. Bukan untuk berbicara kepada si A, si B yang saya ingin sikat nanti di acara sekolah sahabat, atau di acara gereja, atau ini saya sedang mencari ayat untuk menghajar orang-orang Protestan yang lainnya. Tidak. Marilah kita melihat ayat tersebut bagi saya. Dan kalau kita membaca ini, ya, kita menyadari bahwa kita akan memiliki tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menghilangkan segala praduga yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang ingin saudara dari Jemaat Sisda, silakan angkat tangan. Kalau ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Oh, ya, silakan. Ridwan? Pelajaran malam ini kelihatan simpel ya, tapi nggak tahu, menurut saya kayaknya ini agak keras dan agak istilahnya kayak bukan susu lagi, tapi ini sudah daging atau sudah makanan keras. Soalnya tadi pas dibilang penafsir Alkitab tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu mereka sendiri, pengalaman mereka, pendapat mereka, di mana mereka tinggal. Netralitas penuh ataupun objektivitas absolut tidak dapat dicapai. Ya pasti tentu nggak akan bisa dicapai, soalnya kan orang Batak punya latar belakang Batak, orang Manado punya latar belakang Manado, orang putih punya adat istiadat orang putih, orang hitam, semuanya beda-beda. Jadi langsung terpikir sama saya ya, bagaimana kalau misalnya nggak usah sampai keluar lah, sesama orang Advent aja, yang paling sering musik. Apalagi kalau misalnya dari latar belakang saya ya, dari Batak misalnya. Kayak waktu ada di Hope Channel kemarin, acara musik itu, yang special song dari Jakarta, main piano, tapi lagunya agak di-jazzin begitu. Tiba-tiba ada komen dari orang Batak di situ. Memangnya ini kayak di kafe aja, gitu kan. Begitu, itu baru musik itu. Belum lagi ada yang berkeras, kalau puasa itu wajib. Belum lagi ada yang berkeras kalau
hari Sabat itu nggak boleh ada acara penguburan. Belum lagi ada yang berkeras kalau ke gereja roknya harus begini. Aduh, pokoknya banyak sekali. Itu baru dari satu suku kita aja ya. Jadi pelajaran kita ini memang betul-betul harus membuka otak pikiran kita gitu. Karena kita ini semua manusia yang semuanya berbeda-beda. Tidak akan mungkin kita mencapai satu titik sama semua. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya, Pendeta. Cuman aku bagaimana ya, mau bicara sama orang yang misalnya yang berkeras, harus lunak, tapi yang dari lunak juga harus ada keras juga. Jadi kita harus dari dua pihak memang susah sekali mau ditemukan. Ya, begitu kira-kira tanggapan saya, Pendeta. Ya, jadi memang inilah satu proses ya untuk dari proses segala sesuatunya. Dari pemberian firman Tuhan tersebut, dari penulisan firman Tuhan tersebut, dari penafsiran atau pemahaman firman Tuhan tersebut, semuanya harus ada tuntunan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa keluar dari masalah praduga ini. Jadi dibutuhkan suatu kuasa yang lebih besar dari kuasa kita. Dibutuhkan suatu kuasa yang, saya ulangi, lebih besar daripada kekuatan kepengetahuan kita untuk memiliki satu pemahaman yang lebih tepat. Jadi seperti saudara Ridwan tadi, memang kalau ada orang yang sudah latar belakangnya itu misalnya musiknya begitu mendengar musik yang berbeda, maka itu jadi rame, ya, jadi rame. Dan inilah, mari kita lihat, kita terbuka ya dari pada saat kita membaca firman Tuhan, marilah kita bukan hanya dari segi kita mengetahui cara cari ayat yang menafsirkan dengan ayatnya sendiri, bagaimana cara menginterpretasikan satu kata dengan bahasa aslinya, tetapi bagaimana kita dapat memahami pertama-tama, kira-kira kenapa orang Amerika kok lagunya begitu? Kenapa orang Amerika kok cara menyanyinya begitu? Kita di Indonesia. Jadi mari kita artinya bisa terbuka sendiri untuk melihat apakah karena mungkin latar belakang saya, ya, ada latar belakang mereka mungkin berbeda. Tapi mari kita coba cari latar belakang Alkitab itu bagaimana. Jadi kita mencoba untuk melihat dengan kata lain kepada saat kita berdoa, kita bergumul dengan musik tersebut. Tuhan, saya melihat ini sebagai satu hal yang mengganggu saya karena saya melihat dari sudut pandang bagaimana saya melihat musik itu pada saat saya besar sebagai di dalam gereja. Tapi tolong bukakan mata saya untuk melihat kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Ya. Kenapa mereka seakan-akan ada juga yang seperti bergoyang-goyang sedikit, padahal kita nggak boleh goyang sama sekali. Mari kita lihat apa kira-kira yang Alkitab ajarkan. Apakah pada saat-saat tertentu ada umat-umat Tuhan yang dalam sukacita mereka melompat-lompat. Ya. Dan itulah. Mari kita membaca Alkitab tersebut dengan tuntunan Roh Kudus dan menyadari praduga-praduga yang kita miliki. Terima kasih, Ridwan.